materi berlangsung, tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, itu bisa raise hand, tidak masalah, karena memang untuk webinar kita juga bisa membuka diskusi di tengah-tengah materi, seperti itu. Nah, kalau misalkan terlintas gitu ya pertanyaan, aduh keinget nih pengen nanya ini gitu, boleh di chat di kolom chat yang disediakan gitu ya. Terus kemudian boleh di next, Bu Fira. Oke, nah nanti di akhir sesi kita gitu ya, kita akan membagikan link untuk feedback dan sertifikat. Jadi sertifikat itu akan dibagikan linknya di akhir sesi seperti itu. Dan untuk materi nanti kita akan juga bagikan di chat Zoom atau di grup WA seperti biasa, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita kenalan lebih jauh, kita juga punya apa ya, akun gitu, akun media sosial yang bisa Bapak dan Ibu follow gitu ya, mungkin sahabat Merkuri yang pengen tahu update kita, kegiatan kita atau jasa kita yang kita tawarkan gitu ya, itu bisa di Instagram gitu ya, atau di YouTube, di Facebook gitu ya. Dan di website kita juga ada dengan apa? Dengan nama yang sama di Magnet Solusi Intergas, seperti itu. Di YouTube-nya nanti bisa kita follow-followan gitu, pasti di follow back, tenang aja. Gitu ya. Boleh di next. Oke, ini Facebook-nya. Oke, sekali lagi. Nah, karena kita ini adalah sering menyelenggarakan webinar gratis ataupun berbayar gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian ataupun sahabat Merkuri. Untuk jadwal terdekatnya, kita lagi ada webinar series untuk coaching series ini hari ini gitu dan minggu depan. Minggu depan tuh ada tadi coaching grow gitu. Bagi yang belum tahu apa itu ya, teknik coaching grow itu bisa ikut di minggu depan dengan pemateri yang juga memang sudah praktisi di bidangnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya kita juga ada pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk berbagai bidang gitu ya. Biasa kita ada SDM, kita ada PR, kita juga ada sekretaris juga. Tapi kadang-kadang kita buka untuk in-house juga gitu. Jadi tenang aja kalau misalkan ada permintaan gitu ya di kantor Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa langsung hubungi kami di MSI. Nah, untuk jadwal terdekat itu kita ada online untuk yang MSDM batch 10, kemudian juga ada yang offline gitu Bapak dan Ibu, dan juga untuk PR-nya kita udah batch 3. Jadi bisa langsung mendaftar, untuk tahu jadwalnya bisa menghubungi kami atau melihat di media sosial kita gitu. Oke, boleh di next. Ini sama untuk berbagai ini ya, kegiatan pelatihan dan sertifikasi BNSP kita. Oke, next lagi. Oke. Nah, selain itu terkait dengan coaching juga gitu ya, ini yang masih saya selalu informasikan ke Bapak dan Ibu serta sahabat Merkuri, kalau kita masih ada tanggal 20 berapa ya? 26, 27 gitu ya untuk pelatihan points of view. Jadi ini tuh tools yang bisa dibuat untuk melengkapi teknik coaching yang dilakukan Bapak dan Ibu gitu. Bisa daftar karena slotnya tinggal sedikit. Kita cuma buka kelas untuk 10 orang. Seperti itu. Nanti langsung hubungi ke MSI saja gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, kalau yang ini karena topik pada hari ini adalah leader as a coach gitu ya. Siapa sih pematerinya? Yaitu Bapak atau Coach Paulus gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang teachpreneur itu yang juga seorang co-founder dari IP Consulting atau Indonesia Pride Consulting dan juga Cerita Media dan GF Internasional. Ternyata ada 3 untuk co-foundernya. Nah, kemudian beliau juga memberikan konsultasi bisnis kepada perusahaan swasta di berbagai industri gitu ya, mungkin yang aktif di Jakarta atau di seluruh Indonesia kenal dengan beliau. Beliau juga aktif sebagai mentor inovasi di Bank Indonesia, kemudian reviewer startup berbasis teknologi di Puspitech, kemudian aktif sebagai pembicara di berbagai perusahaan, lembaga pemerintah, kampus, dan organisasi. Gitu. Nah, nggak usah nunggu lama lagi, mungkin ya Bapak dan Ibu kita sapa dulu nih. Halo Coach Paulus, sudah
join kah? Halo, Mbak Farah. Oke, apa kabar? Senang banget bisa ngundang Coach Paulus nih. Baik, sehat semua. Apa kabar Sehat Bapak Ibu semua? ya. Baik, oke. Mungkin Coach Paulus kita bisa undang juga untuk Bu Novi menyapa dan memberikan sedikit sambutan gitu ya untuk webinar kali ini. Selamat sore Bu Novi. Selamat sore, selamat sore Coach Paulus. Terima kasih kesediaannya untuk sharing dengan teman-teman nih. Selamat sore juga buat Bapak Ibu yang telah bergabung di coaching webinar series yang diselenggarakan oleh Magnet Solusi Integra. Jadi kita sudah tahu ya di sesi-sesi yang sebelumnya tentang apa sih perbedaan antara coach sudah diperkenalkan dengan salah satu tools untuk membantu melakukan coaching gitu. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu Coach Paulus. Beliau sekarang sudah berada di Surabaya dan kami ada beliau di Jakarta dan kami ada di Surabaya. Tapi ini adalah blessing dari pandemi sehingga meskipun berjauhan kita tetap bisa bersatu di acara ini dengan audiens yang juga berada di berbagai tempat di Indonesia. Dan sore hari ini kita akan sama-sama yang sekarang sudah menjadi leader maupun untuk tim yang ada di dalam organisasi kita, bagaimana seorang leader bisa berperan sebagai coach. Karena salah satu tujuan dari leader menjadi coach, pandai untuk terampil untuk melakukan coaching adalah untuk pencapaian kinerja organisasi. Jadi bagaimana peran yang harus dijalankan sehingga kemudian tujuan organisasi jangka panjang dapat tercapai. Jadi peran kita sebagai leader mereka mau berusahakan potensi yang terbaik yang dimiliki sehingga kemudian mereka bisa bekerja berkontribusi optimal terhadap organisasi. Jadi kita nggak berpanjang-panjang lagi, saya serahkan kembali kepada Coach Paulus. Silakan menyampaikan atau mungkin sharing dari pengalaman praktis beliau, dari pengalaman mengelola banyak organisasi juga, terutama organisasi startup. Dan kali ini kebetulan Coach peserta kebanyakan adalah para pengelola HR gitu ya. Jadi bukan pebisnis murni, tetapi mereka adalah teman-teman yang ada di HR. Jadi mungkin bagaimana sih peran teman-teman di HR ini bisa mengencourage anggota tim yang ada di dalam organisasi sehingga kemudian mereka bisa memberikan value bagi organisasi. Terima kasih saya sampaikan, saya serahkan kembali waktunya kepada Farah. Terima kasih Bu Novi. Jadi Bu Novi ini adalah pemilik dari MSI Consulting. Jadi kalau mungkin klien-klien kita pasti kenal sama Bu Novi gitu, dan memang beliau juga tidak perlu diragukan untuk pengalamannya di dunia konsultan, seperti itu. Mungkin nggak perlu terlalu lama nih Coach Paulus, saya juga penasaran dengan materinya gitu ya, karena dari kemarin ini apa ya materinya gitu kan. Boleh saya langsung serahkan, silakan diambil waktunya Coach Paulus. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Farah, Bu Novi untuk sambutannya. Dengan senang hati saya berbagi. Saya percaya memang di dalam bisnis ya, di dalam perusahaan ataupun organisasi kita memanage ya, mengelola berbagai sumber daya ya, baik itu keuangan, ya money, material ya, kemudian metodologi, market, dan yang tidak kalah penting adalah man. Bahkan menurut saya memang juga yang sangat vital adalah mengelola manusia. Nah itulah mengapa kita hari ini membahas tentang leader as a coach ya. Apalagi Bapak Ibu tadi disampaikan banyak yang di bidang memang HR ya.
memang peranan HR makin penting, ya semakin penting dan semakin penting di organisasi maupun perusahaan. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini ya, di kala pandemi ini memang tidak mudah ya. Terlepas dari pandemi sendiri, kita saat ini sedang menghadapi multi-krisis ya. Multi-krisis seperti krisis secara sosial ya, kalau kita lihat, bahkan sampai di Amerika sendiri juga ada sampai kalau kita lihat kerusuhan terjadi ya secara sosial, ada gerakan Black Lives Matter ya yang dilatar belakangi oleh masalah rasial, kemudian juga ada kemarin Stop Asian Hate ya kan, itu juga sama tentang rasial. Nah itu kan kita bisa lihat adalah krisis sosial terjadi di mana-mana sampai ke negara adik kuasa seperti Amerika pun terjadi. Kemudian krisis ekonomi dan juga krisis finansial terjadi ya, sempat ketika di masa pandemi ini ya, di mana saham-saham pada merah semua ya, kebakaran ya, terjadi krisis juga seperti itu, apalagi dengan pandemi, ekonomi juga turun ya, negara-negara memasuki masa kesulitan ya, banyak yang pertumbuhan ekonominya menjadi minus seperti itu. Nah itulah multi krisis ya. Kemudian kita juga hidup di saat multi generation ya, multi generation di mana generasi baby boomer masih aktif ya, sedangkan generasi X mulai banyak yang menjadi pemimpin. Nah, tetapi generasi Y juga sudah pada masuk nih ya, usia produktif dan bahkan sebagian menjadi pemimpin di perusahaan ya, para milenial ini. Nah, yang terbaru adalah generasi Z juga mulai lulus kuliah dan saat ini mereka mulai memasuki dunia profesional seperti itu. Nah, multi generation ini tentu saja memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang semakin menantang seperti itu ya. Jadi kita hidup di zaman yang multi krisis dan juga mengelola ya organisasi yang multi generation. Nah, ditambah lagi ya kita juga hidup di dalam masa revolusi industri yang keempat, di mana revolusi industri ke-1 ya, manusia mulai menggunakan mesin uap ya, revolusi industri kedua mulai terjadi pabrik-pabrik mulai banyak ya, revolusi industri ketiga mulai penggunaan komputer. Nah, revolusi industri keempat ini mulai memasuki era di mana artificial intelligence bahkan juga digunakan di HR ya. Nah ini menarik nih ya, kapan-kapan kita bisa bahas juga. Background saya kebetulan memang di IT ya, di information technology, jadi dekat nih dengan revolusi industri keempat ini, beberapa teknologinya. Nah kita bisa lihat dengan kondisi seperti ini, apa yang kita ketahui sekarang itu sekarang menjadi cepat sekali menjadi obsolete ya, atau ketinggalan zaman seperti itu ya. Apa yang kita ketahui sekarang dulu mungkin masih bisa digunakan ya, masih kontekstual digunakan bahkan sampai 50-100 tahun. Tetapi sekarang apa yang kita ketahui sekarang, jangan-jangan ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sudah jadi udah tidak aktual lagi ya. Contohnya kalau kita sekarang kan apalagi di era pandemi ya, harus pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya gitu loh. Ini saya kebetulan juga sebenarnya lagi di luar, cuma karena saya jauh dari orang-orang jadi saya lepas masker seperti ini. Nah itu kan kita bisa lihat ya, sekarang bilang apa harus pakai, kalau dulu masih ingat awal-awal pandemi ya dikatakan yang pakai masker adalah orang yang sakit, orang sehat tidak perlu pakai masker ya, bahkan sampai diedukasi oleh Menteri Kesehatan ya. Tapi tiba-tiba karena perkembangannya begitu cepat ya, tiba-tiba Menteri Kesehatan sendiri bilang justru harus pakai masker siapapun juga, sehat ataupun sakit. Ya, nah itu kan informasi yang menurut saya dua-duanya nggak salah ya. Cuma karena perubahan zaman dan waktu begitu cepat ya, sehingga pengetahuan kita harus cepat di-upgrade. Nah seperti itu. Nah jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan juga harus menjadi organisasi yang belajar, yang terus belajar ya, atau namanya learning organization ya. Perusahaan harus menjadi learning organization.
kita terus belajar. Kadang-kadang apa yang kita ketahui walaupun kita lebih senior gitu kan, tetapi kadang-kadang apa yang kita ketahui sekarang pun juga belum tentu aktual ya. Misalnya kita bicara tentang digital marketing, ya. Ini kan sebenarnya ilmu yang baru, yang kalau kita bicara 50 tahun yang lalu belum ada digital marketing misalnya kan. Nah, jadi dan itu ada persamaan, tapi banyak juga perbedaan dengan marketing zaman dulu gitu kan. Ya, nah, belum lagi bicara secara teknikal ya, banyak hal yang kita perlu pelajari. Saya di background IT juga dulu bahasa pemrogramannya pakai namanya basic ya. Ada juga yang namanya C++ dan lain-lain. Memang sebagian masih bisa digunakan sekarang, tetapi bahasa pemrograman sekarang pun sudah jauh berkembang seperti itu. Ya. Jadi kita harus terus belajar. Kita nggak bisa lagi beranggapan bahwa karena saya lebih senior, maka pasti saya lebih benar. Pasti saya lebih tahu. Nah, disitulah masuk yang pembahasan kita hari ini adalah tentang coaching gitu loh. Ya. Nah, kalau kita lihat umumnya setiap kita sebagai pemimpin atau sebagai HR ya, atau umumnya sebagai pemimpin, kita punya keahlian di dalam memimpin, ya, punya style, punya gaya memimpin. Nah, khususnya di Indonesia kita lihat umumnya yang diterapkan para pemimpin, apalagi di generasi baby boomer katakanlah ya. Baby boomer mungkin memimpinnya masih katanya gaya dinasti gitu kan. Intinya nyuruh gitu loh, atau bahasa kerennya directing ya. Disuruh aja gitu loh. Oke, jadi karyawan pokoknya disuruh, yang nurut itu yang bagus. Ya. Nah, apakah gaya seperti ini bisa kita terapkan terus? Ya, di mana kita tadi kan hidup di zaman multi krisis, multi generation dan revolusi industri keempat gitu loh. Banyak baby boomer dan generasi X bahkan juga nggak ngerti tuh ya, cara pakai TikTok, ya, pakai YouTube dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Anak-anak yang lebih muda justru mereka yang lebih fasih ya menggunakan teknologi ini. Jadi kalau kita asal suruh ya, apakah itu tepat gitu loh? Jawaban kita tepat, apakah jawaban kita benar? Nah, karena itu ketika saya belajar coaching, jadi apa yang saya sharingkan pada sore hari ini juga tidak terlalu ke teori, tetapi saya khususnya mau mengambil angle di mana apa yang saya terapkan, baik di organisasi saya, di perusahaan-perusahaan yang saya terapkan, maupun juga yang saya sharekan di perusahaan-perusahaan lain. Ya. Tadi Bu Novi sudah sampaikan minggu depan malah akan dibahas bagaimana strateginya, bagaimana tekniknya, ya menggunakan Grow dan lain-lain. Jadi di sini saya akan sharingkan dari sudut saya sebagai praktisi ya, dan juga apa yang Bapak Ibu bisa praktekkan langsung ya di organisasi Bapak Ibu. Nah, ada satu statement dikatakan kalau kita punya alat adalah palu, maka kita akan melihat segala sesuatu sebagai paku ya yang tinggal di palu gitu loh. Kalau kita hanya bisa directing, maka kita anggap semua masalah, semua orang ya akan bisa beres dengan cara didirect aja, disuruh aja, diperintah saja gitu loh. Nah, seiring dengan waktu, ya saya sendiri juga di awal seperti itu. Saya sendiri ketika lulus kuliah umur 22, saya tidak masuk ke jenjang karir, tapi saya langsung buka, kalau sekarang sebutannya startup ya. Cuma saat zaman saya umur 22 belum populer tuh istilah startup. Nah, saya juga sama. Saya melakukan mengelola organisasi saya, perusahaan saya juga dengan apa yang saya tahu gitu loh. Yang sayangnya saat itu belum terlalu banyak saya tahu. Akhirnya sampai umur 30-an saya akhirnya kuliah kembali ya, saya ambil leadership, saya belajar tentang organisasi. Nah, di situ saya menajamkan lagi ilmu tentang training ya kan. Kemudian saya belajar lagi tentang coaching ya. Jadi banyak alat ya Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kita memang punya banyak alat dalam ketika kita mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kita. Karena kalau kita cuma punya satu alat kayak tadi ya, statement tadi, kalau kita palu ketemu paku cocok Bapak Ibu ya. Kalau orangnya memang nggak bisa di coaching, ternyata cocoknya di directing, ya udah kita direct gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi poin nomor satu adalah tidak ya, coaching ada tidak untuk semua orang ya, tidak semua orang bisa di coaching. Jadi coaching bukanlah untuk semua orang. Sometimes memang ada baiknya ya, ada cocoknya directing ya. Jadi kalau kita lihat style sebagai leader ini adalah untuk mendirect, itu nggak salah juga ya, kalau memang ketemu case-nya yang cocok ya. Ketika palu bertemu dengan paku cocok ya.
Tetapi kan tidak selamanya kita ketemu paku, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita pengen memotong pohon misalnya. Ya. Bayangkan kalau kita mau memotong pohon, menjatuhkan pohon menggunakan palu, Bapak Ibu. Ya tentu sulit kan ya, sulit, lama, capek, dan juga akhirnya lama seperti itu. Kalau kita mau memotong pohon, jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya tentu saja kita menggunakan gergaji seperti itu. Ya. Jadi directing it's okay, tapi kalau memang ketemu dengan case kejadian ataupun orang yang memang cocok. Ya. Nah, kalau kita perbandingkan dengan coaching, apa yang dapat kita lakukan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita directing kan seringkali kita perintah orang kan, coba lakukan ini, ya kerjakan itu gitu. Ya dulu sama saya juga ya ketika saya punya manajer saya bilang ayo coba kamu bikin report seperti itu, tolong kasih saya report bulan depan seperti itu kan. Nah tetapi nanti kita akan ketemu case-case ya, apalagi milenial, kenapa harus bikin report Pak? Aduh laporan lagi Pak ya, wah disuruh Pak Paulus meeting lagi buat apa sih gitu kan, mereka seringkali nanya ke kita gitu. Nah, melihat hal tersebut, saya juga lihat, oh, memang yang jenis ini nih, mungkin belum tentu cocok saya cuma sekedar suruh gitu kan. Nah, lain kali saya justru kebalikannya Bapak Ibu. Ya, saya berikan mereka justru pertanyaan, ya, mau mikir, ya ini tips yang bisa lakukan. Saya panggil manajer saya bilang Pak, Bapak tahu nggak kenapa report ini penting? Ya, apakah report ini penting menurut Bapak? Dia jawab, penting juga sih Pak. Oke, menurut Bapak pentingnya kenapa? Ya kan? Nah, mungkin di sini saya undang Mbak Farah nih buat ngobrol nih. Mbak Farah buat ngobrol. Iya, Pak Paulus. Santai aja ya Mbak Farah ya. Iya, Pak Paulus. Nah, misalnya Bu Novi nanya ke Mbak Farah, kira-kira menurut Mbak Farah kenapa sih perlu bikin report? Ya biar kita tahu nih progresnya sampai mana gitu. Jadi memang terkoridor dengan baik gitu ya pekerjaannya. Gitu Pak Paulus. Nah, very good. Itu jawaban yang bagus gitu kan. Nah, kemudian saya juga nanya, ya, apa yang akan terjadi Bu Farah kalau Ibu tidak membuat report? Mungkin ya Bu Novi nggak tahu nih progresnya sampai mana gitu. Kalau kita sendiri kan kita tahu nih progres kita sampai mana. Gitu sih. Very good. Ketika atasan tidak tahu progresnya sampai mana, apa yang akan terjadi, Bu? Miskomunikasi bisa, dimarahin juga, macam-macam. Jadi berdampak ke yang lain-lain juga. Nah, ketika diomelin dari sama atasan, terus terjadi miskomunikasi, gimana perasaan Bu Farah? Pasti jengkel sama semuanya juga bisa, sama diri sendiri juga bisa, kayak gitu. Merusak segalanya sih, mood juga rusak sih, Pak Paulus. Nah, terima kasih Mbak Farah. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Farah dan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa, kayak tadi kan, melalui tanya jawab, ya, kita bisa membimbing, kita bisa membawa, ya, membangun potensi di dalam diri tim kita, ya. Bukan sekedar dia melakukan hanya karena kita suruh. Bukan sekedar kita hanya perintahkan, tetapi dia melakukan karena dia sudah mengerti why-nya kenapa, ya, tujuannya apa, ya, kelebihannya kalau dilakukan mengapa, dan kalau tidak dilakukan apa yang terjadi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu akan berbeda nggak sih orang yang sudah mengerti itu dan yang hanya melakukan hanya karena perintah? Tentu saja sangat berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat, kita perbandingkan antara yang directing, ya kan, memberikan perintah, dan juga ya bukan sekedar direct, tetapi ya dibangun awareness-nya. Ya, itu salah satu kelebihan coaching ya. Bukan cuma sekedar mereka melakukan, ya itu yang kita harapkan, mereka tahu apa yang mereka lakukan, tetapi sadar ya mengapa pentingnya lakukan. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami seperti ini.
dari dulu orang tua kita bilang, jangan pulang malam-malam ya, ketika kita katakanlah masih usia 15 tahun, 20 tahun ya, jangan pulang malam-malam ya, kerjakan tugasmu, jangan pulang malam-malam ya, bikin PR-mu gitu kan. Iya, oke, 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 biasa kita jawab gitu kan. Tapi pernah nggak suatu ketika di usia mungkin kita 30 tahun, 40 tahun, kita tiba-tiba teringat nasihat orang tua kita, terus kita pikir, oh, maksud orang tua saya ngomong itu dulu, maksudnya ini toh, gitu loh. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin itu? Padahal ketika kita dulu dinasehatin, bukan kita tidak tahu kan. Kan pasti dinasehatinnya pakai bahasa Indonesia ya, atau pakai bahasa Jawa ya, atau pakai bahasa yang kita bisa mengerti. Pasti kita tahu. Tetapi kita belum sadar Bapak Ibu. Iya, kesadaran kita belum muncul. Munculnya ketika usia 30-40 tadi. Ya sampai, oh maksudnya orang tua saya seperti itu. Nah ketika kita lakukan, pasti dengan penuh kesadaran. Ya, dan saya percaya hasilnya juga akan berbeda. Nah, demikian juga tim kita Bapak Ibu. Ketika dia lakukan, bukan sekadar dia, kamu ngerti nggak? Misalnya gitu kan. Ya, lakukan gitu kan. Nah, itu kan directing. Tetapi memang tim kita mengerti ya apa penyebabnya, apa konsekuensinya kalau tidak. Ya, ketika mereka lakukan dengan penuh kesadaran, itu saya yakin hasilnya juga akan maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya tadi kan directing ya. Terkadang juga kita sebagai atasan itu seperti ya konsultan juga Bapak Ibu, problem solving. Ya. Pernahkah Bapak Ibu ketemu tim yang bolak-balik nanya, Pak, kalau begini gimana caranya ya? Bu, ngalamin masalah ini nih Bu, gimana ya? Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ya. Ketika kita ditanya kayak gitu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya. Umumnya, ya termasuk saya dulu ya, umumnya ya kita kasih solusi dong, pemimpin ya, apalagi kita lebih senior gitu kan, apalagi kita atasannya. Nah kita langsung bilang, oke, lakukan aja begini, 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 begini. Ya. Nah kalau kita menyadari pentingnya juga kita pemimpin sebagai coach, seringkali juga kita tidak cuma sekedar memberikan solusi. Ya sekali lagi problem solving bagus nggak sebagai atasan? Baik, bagus ya. Di dalam kondisi tertentu, di dalam kasus tertentu, di dalam tim kita yang tertentu ya. Misalnya kalau tim kita orang baru atau fresh graduate ya, mungkin di awal-awal ya namanya baru join ya pasti dia nanya lah gitu kan. Itu wajar ya. Tapi kalau udah 1-2 tahun atau bahkan dia udah jadi pemimpin gitu kan, kalau dia nanya ke kita terus, ada yang salah nggak sih Bapak Ibu? Ya gitu loh. Nah jadi kalau sudah tim saya yang udah 1 tahun gitu kan bareng-bareng masih sering nanya, nah apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ketika ditanya, Pak Paulus ini bagaimana ya? Ada masalah seperti ini nih. Nah, ada tips juga, ini masuk ke tips berikutnya ya, yang simple tapi Bapak Ibu bisa praktekkan langsung dan dapat hasilnya langsung ya. Coba Bapak Ibu praktekkan. Kita bisa nanya adalah, menurut kamu bagaimana? Ya, jadi ketika ada yang nanya kita, Pak, Bu, ini ada masalah nih. Gimana ya, Pak? Nah, jangan buru-buru langsung jawab ya. Coba kita tanya dulu, menurut kamu bagaimana? Ya, tentu saja ini ada caranya ya. Karena kalau kita sering-sering nanya gini, nanti juga tim kita bilang ya, makanya saya nanya Pak, kok Bapak nanya balikin ke saya gitu kan. Ada caranya ya. Kita juga perlu memberitahu mereka ya bahwa ketika kita nanya, kita kasih tahuin. Saya bertanya seperti ini karena saya mau juga kamu maju, apalagi kamu juga sebagai leader. Dan saya percaya kamu juga sebenarnya udah 1 tahun kan, 2 tahun di sini, kamu juga udah ada solusinya kok. Saya ingin dengar dari kamu dulu gitu kan. Jadi kita berikan pengertian, berikan kesadaran ya. Pemimpin bukan lagi jadi momok yang menakutkan ya, jadi sosok yang bikin orang takut ya. Karena ketika di dalam situasi orang takut, justru orang jadi nggak kreatif kan Bapak Ibu. Ya, katanya kan justru kita sering dapat ide-ide kreatif di mana? Di kamar mandi. Ya, kenapa di kamar mandi? Karena kita dalam kondisi rileks, santai, ya, diguyur air, ya, mencium bau sabun yang wangi, sampo dan lain-lain. Nah, disitulah timbul ide-ide. Makanya kita tadi kembali lagi, perusahaan haruslah menjadi organisasi pembelajar, ya, organisasi yang terus belajar, learning organization.
Ya, gimana caranya? Ciptakan budaya yang kondusif, ya, budaya yang saling belajar. Makanya saya ingin dengar juga dari kamu. Ya, menurut kamu jawabannya gimana? Nah, dengan hal yang sederhana seperti ini, sebenarnya kita lagi memberikan sebuah kepercayaan juga bahwa mereka didengarkan, bahwa tim juga didengarkan, bahwa tim juga bisa memberikan kontribusi pemikiran. Ya, soal nanti jawabannya awalnya lucu atau awalnya aneh, ya, atau jangan-jangan memang jawabannya sudah benar gitu kan, tinggal kita meneguhkan. Tapi kita menghormati dan menghargai opini mereka juga. Ya. Poin itu yang akan ditangkap oleh tim, Bapak Ibu. Ya, sambil mengingatkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh ketik juga di chat ya, atau nanti kita di akhir akan tanya jawab. Nah, saya ngobrol lagi sama Mbak Farah. Nah, terkadang ada tim kita juga contoh lainnya. Misalnya yang sering telat, Mbak Farah. Nah, umumnya kalau yang sering telat, ya yang ditanya atasannya apa? Dia telat nih, datang tergopoh-gopoh, ya udah telat setengah jam, ketemu Mbak Farah. Mbak Farah ngomongnya, pertanyaannya apa biasa umumnya orang? Umumnya pasti tanya, kenapa telatnya gitu. Very good, ya. Pertanyaannya adalah, why? Ya, kenapa terlambat? Oke. Ketika ditanya seperti itu, tim umumnya jawab apa, Mbak? Mencari alasan sih, Pak Paulus. Jadi pasti ban bocor lah, atau nganterin anak dulu lah, ke sekolah dulu lah, gitu biasanya. Very good. Tadi Mbak Farah udah langsung jawab. Yang keluar adalah alasan, ya, atau excuse, ya, ban bocor dan lain-lain. Nah, kedua, ketika mereka menjawab itu sebenarnya masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, Mbak? Jawaban-jawabannya. Masa lalu, Pak Paulus. Masa lalu, ya. Pasti ya dong, ditanya kenapa telat, pasti jawabannya masa lalu. Ya, tadi apa yang terjadi. Dan yang ketiga, setelah Mbak Farah sebagai atasan mendengar hal itu, perasaan Mbak Farah gimana? Ya jengkel, karena seharusnya itu adalah hal-hal yang bisa diantisipasi, gitu. Very good, ya. Nggak bawa hal yang gimana-gimana ya, yang ada kita jengkel kok gitu ya. Tadi ketika kita tanya kenapa, keluarnya adalah excuse, alasan, yang masalah ya kan. Yang kedua adalah masa lalu juga kok ya, past, dan juga yang ketiga ya bikin kita jengkel ya, dan nothing we can do about it ya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan apa-apa juga kok setelah dengar itu. Nah, bagaimana kalau kita tweak sedikit ya, kita ubah sedikit. Ketika ada tim kita yang telat, ya sekali lagi nggak salah juga kita nanya, karena ya itu wajar. Tapi coba kita tweak sedikit juga dengan pertanyaan kita ganti bukan why, tetapi how. Baik, bagaimana supaya supaya kamu lain kali datang tepat waktu. Nah, kita tes lagi Mbak Farah. Kalau ditanyakan itu, kita balik nih. Misalnya yang nanya Bu Novi, atasan Mbak Farah. Bertanya, Iya. oke, bagaimana supaya tepat waktu lain kali? Jawabannya, Ya bisa saya berangkat lebih pagi, Bu Novi, gitu. very good. Oke, kita tes ya, kita tes. Ini akan ada satu pencerahan nih pada siang hari ini. Coba sebutin 10, Mbak Farah. Teman-teman yang mau nulis juga boleh di chat ya. Kira-kira jawaban teman-teman apa? Bagaimana supaya lain kali Anda bisa tepat waktu? 1, pergi lebih pagi. Oke. Monggo, Kedua, lanjut lagi Mbak Farah. ini cek motor dulu sebelum berangkat. Oke, pastikan cek motor dulu. Bu Novi bilang bangun lebih pagi. Oke, 3. Kemudian, Terus oke, dari Sabrina, pasang alarm. Bagus, 4. Kita bener, 10 ya, sama-sama. mau saya jawab pasang alarm gitu. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu mungkin Nah, Pak Paulus. Bu Roseno menyalakan alarm secara berkala. Ini benar. Jadi, alarm handphone kan bisa sekali nyalain 5 alarm kan? Lu Ya, bikin apa, Pak? jam 5 lewat 5, jam 5 lewat 10 misalnya. Oke. Tadi ada yang tulis juga, bayar ada denda, boleh. Oke, dikasih. Nah, ini kalau Bu Kristabel ini mungkin atasannya nih ya, yang bilang kalau itu nanti saya marahin. Nah, ini tapi timnya, kira-kira timnya jawab apa? Baru 6 nih, apalagi? Apalagi ya? Oke, ini very, very good nih. Bu Aryani, tinggal dekat kantor.
Kan bisa aja Pindah pindah rumah. rumah atau pindah kontrakan atau pindah kos kan. Tapi kan poinnya itu, ya tinggal dekat kantor. Oke, Bu Maria jangan begadang, betul. Jadi kadang-kadang bukan masalah bangun paginya, masalahnya dia begadang terus, Bapak Ibu. Ya apalagi sekarang lagi ada di TV ada bola ya, sepak bola ya. Oke, Bu A ini ada antisipasi kemacetan di jalan ya, itu bagus. Kan bisa pakai Waze, bisa pakai Google Maps sekarang. Kalau zaman dulu lebih susah. Ya, menurut penelitian kita sering kali berangkat kantor biasanya walaupun ada 4 cara ke kantor, kita biasanya lewatnya ya itu terus gitu. Padahal banyak cara, betul ya. Kenapa nggak coba cara lain? Kenapa nggak pakai kendaraan lain? Ya biasa pakai motor, jadi pakai kereta kalau memang ada cara lain. Oke, very good. Wah, ada banyak yang jawab. Terima kasih. Satu lagi boleh dibacain, Mbak Farah? Yang terakhir ini berangkat lebih pagi, alternatif cari jalan yang lain biar nggak lebih macet gitu, Pak Paulus. Terus Oke, apalagi? prepare persiapan kerjanya nggak mendadak, jadi udah dipreparekan dulu gitu. Very good. Kalau saya jawab gini boleh nggak sih, Pak Paulus? Kalau karena memang nggak bisa ngatasin telatnya gitu, saya bakal ganti waktu kerja saya di sore hari gitu misalkan. Bisa juga, Mbak. Apabila memang perusahaan mengizinkan, kan itu juga solusi ya, Bapak Ibu. Oke, nah saya senang banget Bapak Ibu. Biasa karena kalau saya minta 10, biasa baru 5 atau 6 udah mentok Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang saya suka ketika kita gali terus, itu keluar kan Bapak Ibu. Malah sore hari ini nih tim peserta banyak yang kasih masukan ya, jadi lebih dari 10. Selamat untuk Bapak Ibu. Nah, ini kan men-trigger kreativitas juga kan Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau tim kita bisa jawab seperti yang kita jawab tadi loh. Ya. Nah, kalau tadi 3 ya, bahwa kalau ditanya mengapa kan keluarnya alasan, kemudian kejadian masa lalu, past tense, ya kan? Dan yang ketiga juga bikin kesel. Nah, tapi kalau pertanyaannya diganti jadi bagaimana supaya lain kali bisa on time, Mbak Farah gimana? Kita bisa lihat ini hasilnya. Kalau tadi alasan, ini jadi hasilnya apa Mbak Farah? Jadi komitmen sih untuk ke depannya atau action Very plan good. activity-nya gitu, Pak Paulus. Very good. Jadi komitmen, jadi action, jadi solusi, betul ya? Oke. Terus yang kedua, ini di past tense, present, atau future? Future. Future, ya. Artinya kita punya harapan nih. Ada pengharapan nih ya. Harapannya dia lebih bagus. Bisa jadi lain kali dia mungkin bisa telat juga, tapi minimal dia udah tahu ya solusinya seperti itu. Dan yang ketiga, setelah dengar poin-poin tadi, bagaimana perasaan Mbak Farah? Let's see gitu. Jadi senang juga karena kan dia ada kemauan untuk perbaikan dari sikap yang mungkin kurang produktif gitu, Pak Paulus. Yes. Terima kasih Mbak Farah. Betul. Ya, minimal ada harapan tadi kan. Ya, oke, let's see. Ya. Tapi artinya dia bisa lebih baik gitu loh. Nah, itulah coaching ya, bagaimana mengempower. Sebenarnya dia bisa gitu kan. Tetapi ketika tidak diberikan kesempatan, tidak digali, ya potensial itu tetap di situ. Tetapi ketika di coaching, digali, ditanya, ya itu berkembang. Nah, saya suka satu perumpamaan ya, dikatakan bahwa otak dan otot itu mirip Bapak Ibu. Ya, Mbak Farah lagi ngobrol. Kalau otot ya semakin dipakai semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Ya, nggak mungkin Mbak Farah minta saya geser meja misalnya, terus saya bilang, oh saya nggak mau bergeser meja, nanti otot saya makin kecil. Lucu kan jadinya. Iya. Nah, demikian juga otak Bapak Ibu ya. Otak semakin dipakai, tentu saja semakin berkembang. Ya. Otak semakin nggak dipakai, ya itu bisa fungsinya menurun. Ya. Bahkan kalau sampai di orang tua ya, katanya kan banyak jadi sampai pikun, ya demensia katanya namanya gitu loh. Itu karena ya sudah mulai jarang dipakai. Nah ini saya ngalamin ya, mertua saya, orang tua saya, justru ketika pensiun ya kita anaknya mau mereka baik-baik, jadi kita nggak minta mereka kerja ya segala macam, tapi ketika tidak beraktivitas malah jadi pikun Bapak Ibu. Ya, sedangkan saya lihat banyak tokoh-tokoh senior ya di pemerintahan ataupun di bisnis itu banyak tokoh-tokoh yang sampai umur 80 90 masih fit. Kenapa? Ternyata karena mereka masih mimpin rapat Bapak Ibu,
masih ngajar di kampus, ya. Makanya posisi kayak Bu Novi ini bagus nih ya. Otaknya terus dipakai kan ya. Makanya saya juga kalau Tuhan izinkan ya sampai sampai dipanggil Tuhan lah, saya mau terus men-sharingkan ya, berbagi gitu loh. Kenapa? Karena otak kita terus dipakai gitu. Nah, pertanyaannya, Mbak Farah, ketika otot itu kan ketika kita mau berkembang, kita kasih dia beban ya. Jadi kita angkat beban, angkat besi itu kan maksudnya kasih beban. Pertanyaannya bagaimana dengan otak ya? Apa harus pakai helm yang berat gitu kan biar otaknya ngangkat beban atau gimana Mbak Farah? Ini sih mungkin dibuat apa ya, berpikir itu tadi Pak Paulus. Kalau dikasih beban Bagaimana juga membuat berpikir? berbahaya. Mungkin melakukan aktivitas yang disuka atau mungkin berbagi ilmu gitu, dibuat apa ya, yang memang membuat kita itu ada berpikir gitu. Karena saya sendiri juga sama sih Pak Paulus. Kalau nggak mikir tuh ngantuk. Betul. Gitu. Makanya saya yakin sesi hari ini pasti akan berbekas di Mbak Farah, karena saya tanyain Mbak Farah terus. Nah, betul Mbak Farah. Jadi ketika kita, makanya kan ada yang dibilang ya, kita boleh isi teka-teki silang. Ya, itu bagus, karena membuat otak kita berpikir. Dan saya lihat juga ternyata ini salah satu maksud Tuhan juga mungkin ya, kenapa mengizinkan manusia mengalami masalah Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami masalah, otak kita berpikir kan. Tapi pertanyaannya, masa kita mau dapat masalah terus sih Bapak Ibu baru mau mikir, ya kan? Nah, saya belajar kembali lagi dari coaching ini, saya belajar bahwa ada satu teknologi yang luar biasa. Bagaimana melatih otak, ya, bagaimana membuat otak berpikir, ya. Teknologi ini namanya adalah pertanyaan. Ya, jadi gimana membuat otak berpikir adalah bertanya. Bertanya, ya, diberikan pertanyaan. Kalau kita istilahnya ya, kalau kita mau tim kita makin pintar, sering-seringlah memberikan mereka pertanyaan, ya, bukan nyuruh mereka loh. Ya, kalau mau membuat tim kita makin pintar, sering-seringlah bertanya. Ya, semakin sering tim kita diberikan, Mbak Farah mau ngomong lagi mute atau bukan ya? Oh bukan, oke. Ya, jadi diberikan pertanyaan Bapak Ibu. Makanya nggak heran, banyak penelitian mengatakan ketika di coaching, ya, itu meningkatkan performa tim, meningkatkan kinerja tim, ya, bahkan meningkatkan ya pemikiran ataupun daya kreativitas dari tim kita. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika tadi ditanya, maka itu akan membawa tim kita atau coach ataupun klien kita, ya, dari sebuah posisi dia saat ini, cara berpikir dia saat ini, cara behavior dia saat ini, menjadi ya berbeda, menjadi ke suatu tempat lain. Itulah adalah bicara tentang coaching. Bagaimana bisa membawa seseorang dari posisi dia sekarang menuju ke posisi yang dia inginkan. Ya. Bicara tentang goal-nya, yaitu minggu depan akan lebih dibahas lagi tentang teknik grow. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tadi ada Bu Novi, ada tulis apa Mbak Farah? Ada beberapa pertanyaan sih Pak Paulus. Oke. Pertama tadi mungkin boleh dibahas Pak Paulus? Boleh, boleh. Boleh. Dari Ibu Yohana bertanyanya gini, sebagai coach kita idealnya membuat pertanyaan terbuka, gitu kan, mengarah pada solusikah atau pertanyaan yang interpretif. Sebab dalam situasi saat coaching kita harus memahami keadaan yang kita coaching, seperti itu. Nah, itu pertanyaannya sih. Mungkin boleh dibantu jawab dulu, Pak Paulus. Oke. Saya lagi cari pertanyaan. Apakah lebih ke interpretasi atau apa? Oh ini nih, saya udah ketemu. Oke. Idealnya kita membuat pertanyaan terbuka, betul, pasti pertanyaan terbuka, mengarah pada solusikah, mengarah pada solusi atau pertanyaan yang interpretif. Oke, kalau interpretif, justru kita kan nggak mau ada asumsi. Jadi kalau memang kita belum tahu dengan jelas, memang pasti kita akan tanya daripada kita berasumsi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang kita, saya mau gaji saya naik misalnya. Nah itu kan sebenarnya kan masih blur ya, masih belum jelas. Maksud kamu mau gajinya naik berapa naik gitu kan?
Ya, saya mau posisi saya naik, maksudnya gimana? Kamu mau di lantai atas gitu kan, atau gimana misalnya? Nah itu kita bisa tanyakan gitu kan. Saya mau naik jabatan gitu kan, dan lain-lain itu kita bisa tanyakan. Kembali lagi harus, jadi coaching sendiri juga banyak style ya Bapak Ibu. Selain minggu depan yang tentang grow ya, sebenarnya ada beberapa teknik lain sih. Tetapi intinya adalah coaching itu membawa bagaimana dia bisa menggali potensinya dia. Ya kita sebagai coach hanyalah fasilitator, ya, membawa dia, membantu dia menemukan ya solusi-solusi apa, ya bagaimana apa yang harus dia lakukan untuk mencapai goalnya dia sendiri seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Kalau mau nanya lagi, monggo Ibu yang mau ditanyakan. Iya. Mungkin kalau Bu Yohana belum puas nih sama jawaban Pak Paulus, boleh Boleh tanya open lagi. mic Bu Yohana, biar lebih asik nih untuk webinarnya. Mau open mic Bu Yohana? Sepertinya belum sih Pak Paulus. Ini ada pertanyaan juga dari salah satu peserta. Bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjadikan leader bisa menjadi coach bagi timnya? Gitu. Langkahnya apa nih Pak Paulus? Oke, bagaimana caranya supaya leader bisa jadi coach? Sebenarnya ya pasti disitulah makanya ada yang namanya professional coach training ya. Jadi sebenarnya saya yakin Bu Novi juga pasti tahu juga seperti itu. Jadi termasuk saya sendiri juga, saya banyak mengajarkan juga kepada para profesional, kepada para pebisnis, ataupun para business leader, manager, supervisor, director, itu juga bagaimana cara coaching. Ya. Disitulah diajarkan, ya langkah-langkahnya seperti apa. Ya, jadi paling gampang ya cari aja ya training di mana, ya mungkin termasuk di Bu Novi di MSI adakah tentang coaching training? Ada ya. Tadi saya dengar ada training juga ya. Ada Coach Paulus. Nah, oke, paling gampang cepat-cepat aja daftar ke sana ya, ke Bu Novi, ke Bu Bisa Farah. juga untuk kayak semacam in-house training gitu ya, buat satu perusahaan. Nah, boleh juga perusahaan Bapak Ibu khusus ya, misalnya 20 orang, 25 orang, ditrainingin jadi coach. Bisa seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan lagi sih, masih terkait dengan Ask Don't Tell ini sih Pak Paulus. Jadi gimana cara mengatasi kalau coaching-nya justru banyak bertanya? Oke, very good. Nah ini kembali lagi harus dilihat kan pertanyaan yang dia biasa tanya apa gitu kan. Kalau misalnya pertanyaan, ya kita kan bisa nanya balik juga kan. Mengapa atau apa sebabnya kamu sering nanya gitu kan? Apakah karena kurang jelas atau karena memang job description-nya kurang jelas ya. Nah, itu kan kita bisa nanya. Kita perlu gali juga mengapa ya atau apa sebabnya dia sering nanya gitu loh. Gitu, Mbak Farah. Oh, baik, Pak Paulus. Nah, masih ada loh pertanyaan lagi nih, terkait dengan masih pertanyaan ya, Pak Paulus. Jadi mungkin bisa saya jawab karena topiknya masih terkait nih. Ini Mbak Sabrina nanya, gimana caranya kita tahu kalau pertanyaan yang kita ajukan gitu ya, itu tepat atau tidak. Karena kan coach itu, ya kita ask, don't tell gitu. Terus pertanyaannya ini gimana kita tahu itu benar atau enggak gitu, tepat atau tidak gitu, Pak Paulus. Ya, pertanyaan yang bagus. Itu memang yang juga nanti kita belajar sih sebagai coach ya. Bagaimana kita tahu pertanyaan kita tepat atau enggak? Ya kita lihat responnya, Bapak Ibu. Ya, ketika kita ditanya pertanyaan yang nggak nyambung, ya bahasa tubuhnya, mukanya, jawabannya pasti akan tercermin, Bapak Ibu. Ya, ketika pertanyaannya tepat juga kelihatan, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tadi lihat pas saya lagi diskusi sama Mbak Farah ya, Mbak Farah ketika dapat aha momennya, dapat wow-nya kelihatan. Ya, jadi ketika Mbak Farah, oh iya gitu loh, minimal kan, nah gitu loh. Nah itu bagus ya, bagus. Artinya ada sesuatu yang sedang terjadi di pemikiran seseorang gitu loh ya. Tapi kalau dia nggak ngerti, pasti kan ya
tampangnya kayak aneh kenapa atasan saya nanya itu gitu kan. Nah, di saat itu jadi gimana? Kalau pertanyaan kita rasa kurang tepat atau salah, ya kita berikan lagi pertanyaan yang lebih tepat gitu loh. Ya, di awal ketika mulai belajar praktek coaching, ya itu akan banyak terjadi Bapak Ibu ya. Pertanyaan kita kurang tepat, ya ataupun kita ganti pertanyaan dan lain-lain, itu umum terjadi. Tetapi seiring dengan waktu ya kita akan belajar juga, selain asking the right question ya kita juga perlu jadi listener yang baik gitu loh. Kita perlu jadi pendengar yang baik ya. Bukan masalah cuma nanya-nanya doang ya. Kalau nanya dari kecil juga, kita dari sejak balita ya juga udah banyak nanya ya. Anak saya balita juga umur 3-4 tahun banyak nanya gitu loh. Nah, tapi kan sampai gede ya, nanya itu gampang, tapi pertanyaan apa yang cocok? Nah, itu kan bisa tertulis salah satu skill seorang coach yang penting, sangat penting. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik, memperhatikan, bukan cuma dengar suaranya, tapi lihat ya apa yang dia maksud, ya gesturnya dia, itu juga sangat penting ya. Karena kalau kita nggak dengar dengan baik ya, cuma asal-asalan dengar aja, pasti nanti nanyanya juga kurang tepat gitu loh. Tapi kalau kita dengar dengan baik, ya kita bisa memberikan pertanyaan yang tepat seperti itu. Oke, berarti harus ngedengerin juga, jadi nggak asal nanya gitu ya, Coach Paulus ya. Oke, ini mau ditanyakan juga Mbak Sabrina yang selanjutnya gitu ya. Jadi karena tadi pertanyaannya itu harus melihat si yang kita coaching gitu ya Pak Paulus. Apakah ada standarnya sih sebenarnya pertanyaan yang kita harus tanyakan gitu ke yang kita coaching nih Pak Paulus? Yes, umumnya ketika kita ikut training, nanti di training misalnya pakai teknik yang grow itu ya, GROW, itu di G-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok untuk di G-nya itu. Nah, di R-nya itu pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok. Nah, itu juga ada gitu loh. Ya udah ada panduannya. Jadi ketika kita latihan nih, ya berdasarkan list itu saja gitu loh. Tapi lama-lama ketika kita udah sering terlatih, malah nggak usah bawa list pertanyaan itu. Tapi di awal-awal boleh juga tuh lihat dari list itu, ya coba nanyain, ya ada yang cocok nggak gitu kan. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Berarti Bapak dan Ibu sekalian harus ikut juga nih yang di webinar selanjutnya, Bapak Paulus ya, gitu. Yes. Selain itu masih boleh nyontek-nyontek dikit kalau misalkan memang belum belum ahli banget coachingnya gitu, tapi sambil belajar boleh nyontek gitu ya di daftar pertanyaan itu ya, Bapak Paulus. Oke, Yes. boleh dilanjutkan, Bapak Paulus? Apa nih coach selanjutnya nih? Oke, jadi tadi ya kita lihat di zaman sekarang, apalagi kalangan milenial ya, seringkali kita nggak usah nyuruh atau memerintahkan seseorang ya. Ketika dia sudah punya kesadaran sendiri, ya ketika kesadaran sudah terbuka, dia akan bekerja lebih efektif. Ya, sometimes kita sekarang nggak usah ngajarin macam-macam ya, how to, bagaimana begini, bagaimana begitu. Ya, sekarang kita resource sudah banyak, lihat YouTube juga banyak. Ya, kalau mereka benar-benar kesadaran udah muncul, wah saya harus belajar Photoshop misalnya gitu ya, karena dia tahu belajar Photoshop penting misalnya, maka bagaimana belajar Photoshop itu bisa dari manapun, bisa dari YouTube, bisa dari dia ikut kursus dan lain-lain. Tapi kebalikannya, resource sudah banyak, YouTube ada, training sudah disediakan, tapi dia belum punya kesadaran. Ya, gimana tuh? Bapak Ibu HR pasti ngerti ya. Kadang-kadang tim HRD udah siapin untuk ikut training, ya bayarannya mahal. Tapi pesertanya belum timbul kesadaran kenapa harus saya ikut training. Apa yang terjadi ya? Jangan-jangan dia ketika ikut training, apalagi di hotel ya, cuma makan siang gitu kan, terus belajarnya ya mau nggak mau gitu kan, dan lain-lain, nggak perhatian dan lain-lain. Sama kayak anak di rumah juga gitu kan. Kalau dia nggak benar-benar mau kuliah, ya udah dibayarin kuliah mahal pun, ya belum tentu diserap ilmunya gitu. Makanya orang tua dulu kan keras ya. Kalau nggak mau kuliah, udah mendingan jangan kuliah. Saya pikir-pikir itu ada benarnya juga, Bapak Ibu. Ya, tentu saja kalau kita mau anak kita kuliah, ya harus dibangkitkan dulu kesadarannya. Ya, pentingnya kuliah itu untuk apa? Itu akan jauh lebih maksimal hasilnya. Nah, kemudian sekali lagi, karena di zaman milenial udah banyak nih di perusahaan-perusahaan ya,
lebih baik kita inspire, ya. Jadi bukan teach, ya, inspire, don't teach. Jadi kita bukan ngajarin, tetapi kita menginspirasi mereka, ya. Daripada kita cuma bilang, ayo kamu kalau kamu bisa jadi leader, pasti luar biasa, ya. Ya, nggak usah ngajarin, tunjukkan aja, ya. Kalau bahasa Indonesia jadi teladan, ya. Jadi teladan aja, dia akan lihat kalau pemimpin yang baik, ya, ternyata orang yang memang akhirnya juga disegani oleh tim, dihormati, maka dia juga sejak masih jadi tim, ya, jadi apa, pengikut, ya, jadi follower, dia akan oke, kalau gitu saya mau suatu ketika saya jadi pemimpin saya disegani, maka saya juga jadi ketika jadi follower saya juga harus taat sama pemimpin saya, ya, karena pemimpin saya sudah tunjukkan itu. Jadi kita bisa inspire, ya, bukan teach, seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, kita bisa lihat juga tentang prinsip 5C, ya, prinsip 5C. Ketika kita coaching, ya, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah clarity, ya. C pertama adalah clarity. Jadi dengan coaching ini, ya, segala sesuatu akan menjadi lebih jelas, clear, ya, mencapai suatu clarity yang tinggi. Tim tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Tim tahu atasannya mau seperti apa. Atasan juga bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada tim, ya. Berapa banyak Bapak Ibu di dalam sebuah perusahaan, ya, dimanapun Bapak Ibu lihat clear perusahaan tersebut, ya. Atau Bapak Ibu pernah melihat atau bahkan sedang mengalami perusahaan Bapak Ibu kayaknya nggak clear, ya. Pemimpin perusahaan kayaknya kesulitan, ya. Dia cuma kasih tahu apa yang dia mau dari timnya, tapi timnya nggak nangkep itu, gitu, ya. Clarity, ya, dengan coaching bisa membantu, ya, menggali tim pemimpinnya maunya apa, ya, kemudian juga menggali, ya, timnya mau seperti apa, mau menjadi seperti apa, potensi sesungguhnya dari tim apa, ya, bisa tergali dari situ. Ya, jadi ketika clarity tim jelas, pasti hasilnya juga lebih maksimal. Potensi tim juga berkembang, perusahaan juga bisa lebih berkembang. Kemudian kedua juga perlu konsistensi, ya. Ini memang nggak gampang. Inilah mengapa juga kadang-kadang perusahaan-perusahaan jarang, ya, atau belum banyak lah yang menerapkan coaching, ya, walaupun sekarang sudah makin banyak ya. Karena mereka berpikir, susah, saya mesti sediain waktu lagi. Kalau nyuruh orang kan cepat tuh, ya kan, mungkin nggak sampai 5 menit, ayo bikin laporan, selesai, minggu depan kasih saya, kan cepat tuh. Kalau coaching kan nanya dulu, ya kan, menurut kamu gimana, ya kan, coba kasih 10 poin, gitu kan, wah kelamaan nih. Akhirnya kita cepat shortcut dengan directing tadi. Tetapi in long term, dalam jangka panjang, seperti apa gitu loh. Makanya jangan heran ke tadi tuh, tim yang tadi Bapak Ibu pernah ngerasain, ya, dikit-dikit nanya kita. Ya, dikit-dikit ada masalah nanya kita. Ya, jangan salah. Jangan-jangan gara-gara kita yang membuat tim kita seperti itu. Setiap kali dia tanya, Pak ini gimana? Ya udah biar cepat kasih jawaban, biar cepat kasih solusi. Ya, nanti lain kali dia ada masalah gimana? Ya dia nanya lagi gitu loh. Ya, karena kita belum terbiasa menerapkan itu. Tapi kalau kita latih dia untuk dia bisa cari sendiri, ya akhirnya tim saya udah tahu Bapak Ibu sekarang. Ketika dia punya masalah, dia mau nanya ke saya, sebelum dia nanya ke saya, dia mikir dulu Bapak Ibu. Oh, kalau saya nanya Pak Paulus, pasti nanti Pak Paulus nanya, menurut kamu gimana? Jadi dia mikir dulu Bapak Ibu solusinya. Ya, supaya ketika dia ketemu saya, dia nanya begini, terus saya nanya, menurut kamu gimana? Oh, menurut saya begini, Pak. Nah, dia udah siap jawabannya. Ya, bagus nggak itu, Bapak Ibu? Ya, bagus. Ya, jadi dia minimal sudah mikir dulu sebelum ketemu kita. Nah, itu C yang kedua, konsistensi, ya, harus terus dibangun budaya coaching ini. Yang ketiga juga timbul connection, Bapak Ibu. Ya, beda nggak sih kalau atasan kita cuma nyuruh-nyuruh doang, ya, ketemu sama kita kalau nyuruh doang. Beda nggak sama pemimpin kita yang ngembangin kita loh. Pemimpin kita yang nanya ide-ide kita, nanya masukan dari kita, nanya pendapat kita. Beda nggak Bapak Ibu? Ya. Di situ terbangun C yang ketiga, connection. Ya, connection. Perusahaan yang pemimpin-pemimpin yang menerapkan budaya coaching, itu connection-nya
pasti jauh lebih besar ya, dibanding yang kalau hanya directing misalnya. Ya. Yang keempat juga meningkatkan komunikasi ya, atau communication, itu C yang keempat ya. Komunikasi jadi bagus ya, karena masing-masing sudah tahu satu dengan yang lain maksudnya seperti apa. Dan yang kelima, lahirlah collaboration ya. C yang kelima, collaboration. Jadi ini bukan pemikiran atasannya doang ya, tetapi pemikiran sama-sama. Ketika dilakukan juga bukan dilakukan sendirian, tetapi sama-sama ya. Kan di HR kita sama-sama tahu ya, bahwa tim itu bukan cuma sekedar sekumpulan orang yang sama-sama kerja ya. Itu nggak cukup jadi tim. Tim adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi nggak cukup cuma saya kerja, Mbak Farah kerja ya, masing-masing kerja kebetulan dalam satu ruangan. Itu bukan tim, belum cukup untuk itu ya. Harus ada tujuan yang sama ya, harus ada kerjasama, itu baru bisa disebut tim. Itu dari saya kembalikan ke Mbak Farah. Waduh, luar biasa. Berarti harus 5C-nya ini dipahami dan diterapkan gitu ya ketika kita mau coaching. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih, Bapak Paulus gitu ya. Untuk Pak Arief, mungkin saya kurang paham sih dengan pertanyaannya. Boleh ini ya, ini Bapak atau Ibu ya, Arief Citra Wibisono. Kalau mau open mic, boleh silakan. Bapak Arief Citra Wibisono, mau open mic? Belum ya. Ini pertanyaannya seperti ini sih. Apa yang menjadi standar atau kategori seorang leader bisa dikatakan sebagai seorang, nah itu putus tuh pertanyaannya Pak Paulus. Mungkin seorang coaching kali ya, atau Iya, seorang coach. Apa nih? Iya, mungkin seorang coach. Nah, ini jawabannya apa nih, Pak Paulus? Ya, kembali lagi kan, seorang coach sendiri kan adalah seseorang yang bisa membuat pribadi lain, ya, timnya, dari sebuah titik, dari kondisi dia sekarang, ya, atau dalam coaching itu ada namanya present state, dalam kondisi sekarang, menjadi menuju ke desired state, ya, atau kondisi yang diharapkan. Itulah coach. Ya, bahkan di London ya, di Inggris itu ada bus ya yang mengantarkan seseorang dari satu titik ke titik lain. Di sana disebut coach ya. Jadi coach sebenarnya adalah sesuatu atau seseorang dalam hal ini yang mengantarkan seseorang dari satu titik kondisi dia sekarang menuju kondisi yang diharapkan. Dia itu coach. Oke, jadi kayak membuat yang kita coaching tuh dari zero to hero gitu ya, Pak Paulus ya? Bisa dari zero to hero atau dari hero menjadi superhero. Oh, luar biasa. Iya, benar. Oke, terus ada juga pertanyaan ini tadi, gimana sih cara menumbuhkan inspirasi atau kesadaran untuk berkembang pada coaching yang sudah dismotivasi gitu. Jadi udah ogah gitu ya, udah turun nih gitu. Oke, very good. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi coaching itu bagus ya untuk meningkatkan kinerja seseorang ya tadi, dari yang underperform menjadi perform. Itu memang bisa. Ya. Nah, karena itu kita mesti gali Bapak Ibu ya. Kita harus gali kenapa sih mereka, apa yang menjadi penyebab mereka demotivasi tadi ya kan. Nah, kita ketika gali nanti mereka akan bisa melihat apa sih sesungguhnya hal yang membuat mereka demotivasi itu ya. Mungkin mereka pikir gara-gara A ya, ternyata setelah digali, oh ternyata gara-gara B, C, D gitu loh. Nah, bukan cuma sekedar itu, tapi juga bagaimana supaya dia bisa move on gitu loh. Bagaimana mengatasi B, C, D itu gitu kan. Option apa yang bisa dilakukan seperti itu. Action apa yang bisa dia lakukan sehingga mencapai ya bahwa dia lepas dari semuanya itu, kembali lagi ke posisi atau bahkan lebih lagi ke posisi yang justru produktif seperti itu. Kalau dari Pak Paulus sendiri, ada nggak sih maksudnya contoh nyata yang waktu Pak Paulus nih nge-coach
gitu, terus memang yang di coaching ini lagi demotivasi gitu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk contoh case nyatanya gitu, Pak Paulus. Oke, sebenarnya serunya ini ya, kalau benar-benar ada yang lagi demotivasi ini, kita bisa live coaching nih namanya. Oke, tapi kurang lebih seperti ini. Tapi sering sih, intinya sering ya, saya ketika meng-coaching orang. Jadi misalnya ada seseorang bilang, waduh, Pak Paulus, saya ini lagi down nih, misal gitu kan. Jadi kayaknya nggak mood nih kerja, misalnya gitu kan. Oke, nah saya akan bahas dulu kan. Nah itu serunya, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu belum terlalu ABC ya, tapi nanti ketika Bapak Ibu udah ikut yang berikutnya nih tentang grow segala macam, baru kelihatan. Nah jadi di awal kita lihat dulu ya kan, sebenarnya kondisi dia saat ini seperti apa, kayak dimotivasi ya kan, apa saja yang menyebabkan seperti itu ya, dan tentu saja kita harus lihat dulu sebenarnya dia mau jadi seperti apa. Kalau dia sendiri dia bilang enggak sih, saya memang mau seperti ini, itu susah loh Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi, coach bukan untuk semua orang ya, coaching bukan untuk semua orang ya, jadi nggak semua orang juga cocok di coaching. Tapi kalau dia bilang, tapi saya nggak mau ya, saya seperti ini ya, saya mau jadi orang yang produktif, saya mau di kantor juga produktif. Nah ini good, artinya kan jelas ada present state dan ada desired state-nya. Nah dari situ kita bisa gali dia, kondisi dia seperti sekarang seperti ini, ya kan, apa yang dia benar-benar lagi alami. Dalam case yang pernah saya coaching, katakanlah misalnya, oh karena dia lagi banyak masalah, ya ada masalah keluarga, dia lagi ada masalah keuangan dan lain-lain. Nah kemudian saya akan bawa ke dia, oke, kalau kayak gitu pilihan-pilihan apa sih yang bisa dia lakukan, gitu kan. Contohnya misalnya dia punya utang kartu kredit ada 5 misalnya gitu kan. Oke, apa yang bisa dilakukan? Nah, saya akan coba dorong terus supaya dia bisa menemukan solusi dari dalam dia sendiri. Jadi bukan saya yang ngomongin. Ya, akhirnya dia tahu juga ya, ternyata option yang dia bisa ambil, salah satu yang terbaik akhirnya dia pilih adalah dia mau menggabungkan ya. Jadi bukan punya 5 utang di 5 kartu kredit misalnya, dia hanya menggabungkan menjadi satu saja. Ya, jadi nanti dia cicilnya dari satu kartu kredit itu aja. Jadi dia bisa lebih fokus. Ya. Nah, apa yang dia bisa lakukan untuk itu? Ya dia kontak gitu kan. Apa namanya? Call center banknya, dan dia lakukan itu. Nah, ketika itu sudah dia lakukan ya, misalnya katakanlah seminggu atau 2 minggu kemudian, nah saya tanya lagi, gimana sudah lakukan gitu kan? Bagaimana hasilnya? Dan kita bisa lihat perubahannya sendiri ya, perubahan dalam dirinya sendiri juga akhirnya berubah gitu loh. Dari orang yang sebelumnya kurang produktif ya, demotivasi, menjadi seseorang yang karena dia udah lebih terfokus ya, dia sudah menemukan solusi sendiri sebenarnya malah kan bagi masalahnya, akhirnya dia bisa menjadi lebih produktif gitu Mbak. Baik. Nah, menyambung yang tadi sih, Pak Paulus, kan nggak semua orang bisa di-coach, gitu kan. Mungkin ada nggak, kriteria gitu, orang-orang yang memang, susah untuk kita coach. Nah, kan kalau di organisasi kalau misalkan ada orang atau karyawan yang kayak gitu tuh gimana nih gitu, masa kan organisasi mau nge-cut kan juga nggak segampang itu gitu kan, Bapak Paulus. Iya, kembali lagi itu sih. Jadi di dalam uh, HR gitu kan, itu kan sebenarnya banyak tools ya. Ada, kalau memang dia perlu di training ya memang di training lah, karena memang dia belum tahu misalnya kan, atau karyawan baru dan lain-lain, memang perlu di training, kita training ya. Tapi ada yang udah memang orangnya udah mengerti gitu loh. Kalau kita trainingin dia bilang saya juga udah tahu gitu kan. Nah mungkin bisa digali melalui coaching gitu kan. Ada lagi yang lain mentoring ya, kalau dia bagus kan bisa dipromosi gitu kan. Tapi kalau memang katanya udah nggak bisa dibina ya dibinasakan ya, dieliminasi gitu kan. Itu kan juga sebenarnya salah satu tool sih. Cuma betul kata Mbak Farah tadi ya, jangan langsung sampai ke situ gitu kan. Kita tentu punya banyak pilihan. Jadi sebenarnya coaching ini seperti ini. Ini contoh yang lain ya. Mbak Farah, kalau ada 2 kondisi, ya kira-kira mana yang lebih memusingkan? Satu, Mbak Farah tahu nih,
kerjaan Mbak Farah, apa aja yang harus dilakukan. Tapi banyak, ya, ada 20 poin yang harus dikerjakan, A, B, C, D, wah banyak banget. Atau yang kedua, kayaknya saya udah coba berbagai macam cara, tapi kok kayaknya saya mentok terus ya. Nah, lebih pusing yang ke satu atau yang kedua? Ya, yang ke satu, Mbak Farah tahu harus lakukan apa, tapi banyak, gitu kan. Waduh, banyak nih yang harus dikerjain. Tapi yang kedua, kayaknya saya udah coba segala macam, tapi nggak bisa-bisa. Lebih pusing yang kedua sih, Pak Paulus. Kan udah mentok. Ah, bener. Gitu. Kalau yang pernah rasanya mentok, tahu tuh rasanya gimana nggak enaknya ya. Sebanyak-banyaknya kerjaan, tapi kita tahu memang itu yang harus dilakukan. Ya, istilahnya pasang badan aja lah, kerjain gitu loh. Tapi kalau udah mentok, nggak bisa gitu loh. Nah, yang nomor 2 itu cocok banget di coaching. Ya, dia merasa opsinya sudah terbatas. Tapi yang penting adalah tadi sih, yang terpenting adalah orang ini mau punya dia punya goal. Itu penting di dalam coaching ya. Misalnya dia sendiri yang memang punya sebuah target, ya tadi mau jadi lebih produktif, atau dia lagi mau naik posisi, atau dia mau penghasilannya naik gitu kan, atau dia mau kinerjanya naik. Itu kalau yang terpenting adalah ketika kita mau meng-coaching orang, dia harus punya goal, dia harus punya tujuan. Seperti itu. Kalau dia sendiri ya tetap mau kondisi sekarang, dia nggak mau berubah gitu kan, itu mungkin kurang cocok di coaching. Ya, apakah mungkin bisa pakai konselor, ya dikonselingin dulu, ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Paulus untuk jawabannya. Itu menjawab pertanyaan saya juga. Terus ada Pak Azwar Erik nih yang bertanya. Tadi kan kita bahas inspire, don't teach gitu kan. Nah, contoh inspires-nya ini seperti apa gitu, Pak Paulus? Ya, tadi kalau di Indonesia paling gampang ya jadi teladan sih ya. Jadi teladan, sebagai leader kita jadi teladan. Jadi ketika kita bilang, oke, kamu sebagai follower harus ikut saya gitu kan. Di sisi yang satu kita ngomong, ayo kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama. Sedangkan kita nggak menunjukkannya gitu loh. Kita selalu memberikan perintah, directing, itu kan tidak menginspire gitu loh. Kita hanya teach, ngajarin, oh namanya tim itu harus kerjasama, ya harus satu komando dan lain-lain. Itu kita hanya teach, tapi kita nggak menginspire itu. Loh, kalau gitu gimana Pak Paulus? Bagaimana caranya menginspire? Caranya kayak tadi, dengan cara kita menjadi coach salah satunya, ya. Bahwa ketika brainstorming juga kita libatin mereka gitu loh. Ya ketika ada masalah tidak langsung kita kasih solusi, tapi juga kita nanya dari mereka, ya pendapatnya gimana, ya dari mereka ada ide apa, jangan-jangan mereka sendiri bisa memberikan solusi. Dengan cara gitu sebenarnya kita sudah menginspire bahwa kita menjadi pemimpin yang benar-benar berkolaborasi, menjadi pemimpin yang merangkul, menjadi pemimpin yang memberdayakan, seperti itu. Oke, terus ada Bu Putri nih Pak Paulus nanya, dalam situasi seperti apa coach perlu dilakukan? Itu mungkin ini untuk kriterianya tadi kan sudah dijawab nih, untuk orang-orang yang di coaching itu perlu yang punya goal gitu kan untuk memajukan dirinya atau mengembangkan dirinya gitu. Nah, kalau situasinya Pak Paulus gimana? Oke, itu ada 4 kolom tuh ya. Itu jadi kalau orang yang high motivation, nah itu ada 4 sih, ada 4 kolom. Mungkin kapan-kapan nanti kita bahas. Tapi intinya memang ada situasi tertentu sih yang memang lebih cocok ke ke coaching. Yang pasti adalah lebih baik memang untuk seseorang yang memang dia sendiri sudah punya kapabilitas, ya. Memang dia sudah mampu, kayak tadi loh yang mentok itu. Artinya kan dia udah coba macam-macam cara. Artinya dia tahu banyak cara sebenarnya, ya. Nah, tapi mentok. Nah, itu cocok di coaching. Tapi kalau dia masih baru ya di dalam sebuah bidang, itu terus kita gali dia gitu kan. Nanti kalau sumur nggak keluar airnya gitu loh. Karena belum ada airnya. Ya itu mungkin kadang-kadang memang perlu diedukasi ya, diberikan training. Itu cocoknya training seperti itu. Jadi kalau yang coaching itu justru dia memang sendiri sudah punya ilmunya, ya tetapi dia kayak merasa mentok, ya dia mau move on menuju ke sebuah goal ya yang dia harapkan. Nah, coaching mampu membukakan, ya, memberikan alternatif-alternatif, pilihan-pilihan, ya, dan memotivasi dia untuk bisa melangkah, ya, atau move on seperti itu.
Oke, berarti memang ada situasi tertentu gitu ya. Nah, kalau terkait sama ini, area yang kita coaching gitu, Pak Paulus. Jadi ada Bu Maria bertanya, pada saat kita coaching, apakah yang dibahas hanya sebatas pekerjaan gitu ya, atau mengenai kompetensi yang dibutuhkan dari subordinat atau tim kita gitu, Pak Paulus? Nah itu kembali lagi sih, temanya apa kan, atau maksudnya topiknya apa? Ya salah satu kan ketika kita coaching kan paling bagus sih ya, nanti harusnya ada tuh di coaching training ya. Kita juga memang paling bagus ya, yang kalau mau dipraktekin, karena saya juga praktekin, adalah kita memang punya coaching session dengan tim kita. Jadi benar-benar sama-sama tahu, ya ini kita lagi coaching. Ya anggaplah saya memang benar-benar coach kamu, bukan atasan kamu. Ya jadi dia memang sudah terkondisi, memang siap, ini lagi coaching gitu kan. Ya kalau bisa jangan ada distraction, telepon, ataupun panggilan yang lain, seperti itu. Nah, di awal itu alangkah baiknya memang sudah istilahnya diagendakan gitu loh, bahwa yang kita bahas ya 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan adalah tentang apa. Ya, nah itulah yang kita bahas dengan tim kita gitu loh. Gitu sih. Mungkin kalau maksud Bu Maria itu lebih ke aspek sih Pak Paulus. Jadi apakah hanya melulu tentang kerjaan gitu, atau kompetensinya juga bisa gitu kita coaching gitu sih Pak Paulus. Kalau saya nangkep pertanyaannya gitu, bisa ya jawabannya ya Pak Paulus ya? Bisa, iya. Tergantung kita mau coach apanya nih gitu ya, mau coaching apanya gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, dari Pak Dede, banyak loh Pak Paulus ini pertanyaannya ya, seneng saya. Jadi iya, untuk Pak Dede mau open mic gitu, biar saya nggak, kelelahan nih, bacain satu-satu di kolom chat. Pak Dede, ada? Halo Pak Dede. Halo Bu, sore Bu. Oke, sore Pak Dede. Sore Pak Dede. Boleh langsung ini Pak Dede open mic terus bertanya nih ke Pak Paulus. Oke Pak Paulus, mohon izin ya buat bertanya Pak ya. Silakan Pak. Ya, kita kan biasanya kalau coaching ke tim kan pasti ada feedback tuh Pak, umpan balik ya. Umpan balik yang efektif itu seperti apa ya, supaya kita sebagai coach itu tanpa harus nyakitin ataupun jatuhin mereka Pak. Mohon pencerahannya Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Dede. Nah ini juga ya, sekali lagi soal macam-macam coaching dan lain-lain, mazhabnya ini juga banyak ya. Karena saya pernah dengar juga ada perusahaan yang nerapin coaching, yang namanya coaching itu adalah kalau tim lagi, misalnya tim sales gitu ya, nggak mencapai target, maka mereka harus di-coaching. Wah, disebutnya coaching. Tetapi yang dilakukan adalah apa? Itu diomel-omelin. Ya, ini ada sebuah perusahaan yang saya pernah dengar. Jadi orang akhirnya mereka pikir kalau coaching itu artinya diomel-omelin. Ya, kenapa sampai nggak capai target? Ya, kurang apa? Nah, ini harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena jangan sampai itu malah jadi trauma. Padahal apakah itu coaching? Ya kita bisa lihat sebenarnya itu bukan coaching ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita Pak Dedi tadi nanya, bagaimana ketika kita memberikan feedback ya. Nah, ini juga kembali lagi feedbacknya tentang apa gitu kan. Ketika kita memberikan penilaian ya, ini kalau saya pribadi, ini masukan dari saya. Mungkin saya lebih ke arah tadi ya, kita kembali lagi goalnya apa ya. Kalau kita harapkan kan dia mencapai target, katakanlah dia tidak mencapai target, ya maka saya akan duduk bersamanya, ya oke kita akan mulai coaching. Saya akan mulai juga dengan goalnya sih, ya apa sih sebenarnya yang kamu harapkan dari pekerjaan kamu gitu kan. Oh iya Pak, saya mau capai target gitu kan. Oke, apa penyebabnya kamu mau capai target? Bahkan kalau perlu digali sampai situ. Dari situ kita baru kelihatan motivasi mereka. Iya Pak, soalnya anak saya besok udah mau sekolah nih, ya saya butuh supaya bisa banyak komisi gitu kan, komisi penjualan supaya saya bisa daftar anak saya sekolah. Oh itu jadi motivasinya dia ternyata gitu kan. Nah good, itu artinya ada goalnya lagi tuh, kembali lagi tadi kan. Dan ini bisa jadi setiap orang beda-beda gitu loh Bapak Ibu. Nah jadi kalau tadi Pak Pedi tanya, jadi saya tidak langsung memberikan feedbacknya. Nah, ini leader as coach Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah saya lihat, oh ternyata dia memang udah punya goal. Oke. Nah terus kan kita lihat, ya kan,
kenyataannya dia memang mau mencapai target 100%. Tapi kenyataannya dia hanya 70%. Ya. Kita sebagai atasan tidak suka mata, aduh kamu gimana sih gitu. Ah, itu ada yang kayak gitu kan. Nah, tapi sebagai coach kita tidak gitu. Ya. Tapi kita bilang, oke, Anda mau mencapai target 100%. Nah, pada akhirnya bulan lalu, berapa yang Anda capai? 70%. Oke, 70%. Nah, kita bisa aja. Nah, ini kan kembali lagi ya, kita gali kemana ya. Kalau kayak tadi, kenapa telat? Ya kan? Bisa kita nanya kayak gitu, ya keluarnya kayak tadi. Ya. Tapi kalau kita anggap, oke, dia mau kita ajak move on, supaya bulan depan dia mencapai target, maka kita akan bisa nanya kan, oke, menurut Bapak, ini kan sekarang mencapai 70%, bagaimana supaya bulan depan bisa mencapai target, bahkan bisa melebihi target. Ya, strategi-strategi apa yang bisa Anda lakukan? Ya, strategi apa yang belum Anda lakukan di bulan lalu? Ya. Strategi yang di bulan lalu, yang berhasil yang mana, yang enggak yang mana. Nah, dari situ, maka tim kita akan bisa melihat, gitu loh. Bukan cuma sekedar mendapatkan feedback bahwa hasilnya kurang baik, tetapi mereka akan menemukan solusi-solusi, strategi-strategi apa yang mereka bisa lakukan di masa depan, gitu loh. Iya, karena kembali lagi, tujuan kita coaching supaya dia bisa achieve goal-nya loh di masa depan, bukan cuma sekedar memberikan feedback ya di masa lalu. Ya, memberikan feedback itu oke, itu satu hal, itu juga penting. Ya, tetapi coaching pada prinsipnya adalah supaya ke depannya ini loh dia bisa mencapai goal seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab Pak Dede terkait dengan feedback-nya gitu. Oke, Pak Paulus, terima kasih banyak pencerahannya. Terima Terima kasih, Bu kasih Farah. Pak Dede. Terima kasih Pak Dede, sukses selalu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Muhammad Arifin, mau open mic? Silakan Bapak Arifin. Ada Pak Arifin? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya bacakan saja pertanyaannya nih Pak Paulus. Bagaimana kita sebagai leader, anggota kita dengan SDM dari latar belakang etnis dengan berbagai macam karakter gitu ya, misalnya emosionalnya beda, humorisnya beda gitu kan, kehambelannya beda gitu, dan terkadang ada gesekan pendapat antar anggota yang menimbulkan konflik gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana ngatasin problem tersebut gitu. Mungkin ini dengan kacamata coaching gitu ya, Pak Paulus. Oke, kebetulan ini temanya hari ini tentang coaching, jadi memang kita lebih bahas tentang coaching. Kalau bagaimana menyelesaikan konflik gitu kan, itu kan memang ada bahasan tersendiri yang lebih komprehensif ya. Bagaimana mengatasi konflik di dalam tim, bagaimana membangun kerjasama tim, itu semua penting untuk dilakukan ya. Team building, semua itu dilakukan juga salah satunya tujuannya supaya tim bisa bekerja sama ya dan mengurangi gesekan tadi. Nah, kalau dalam perspektif coaching, bagaimana itu bisa membantu ya di dalam penyelesaian konflik tadi? Bisa juga adalah kita panggil gitu kan, kembali lagi fokus ke goalnya gitu kan. Misalnya si A sama si B sama si C ribut gitu kan. Nah, tentu saja kita nggak ngumpulin bareng A, B, C ya. Yang bagus banget adalah kalau kita panggil si A gitu. Kemudian kita tanya gitu kan. Ketika mereka kembali si A kan punya goalnya juga gitu kan, bahwa dia juga mau mencapai sebuah goal tujuannya. Nah, ketika kita akan tanya kan, ada nggak apa saja yang bisa membantu goal kamu gitu kan. Nah, kemudian juga apa saja yang mungkin bisa menghalangi goal kamu. Jangan-jangan ternyata bagi dia konflik atau gesekan dengan tim tidak muncul tuh. Nah, kalau di dalam coaching murni itu sebenarnya kita juga nggak bisa, kamu ada gesekan ya sama tim kamu ya, kenapa tuh? Kenapa gesekan gitu kan? Kalau benar-benar kita coaching murni gitu kan, kita bisa tanya tadi, ada apa yang menghalangi kamu ketika kamu mencapai goal kamu gitu. Ternyata dia sebutkan tentang gesekan dengan tim tadi, ya kan? Nah, itu bisa kita perdalam juga di sana, karena itu kan menghalangi dia dari goalnya, ya kan? Kenapa bisa bergesekan, gitu kan? Apa sebabnya? Apa saja yang biasa timbul sehingga bergesekan? Nah, itu kita bisa tanya seperti itu.
Tapi kalau bagi dia tidak masalah gimana ya? Sampai dia nggak nyebut gitu loh. Nah, artinya bagi dia nggak masalah kan? Jangan-jangan kita sebagai atasannya yang melihat itu sebagai masalah gitu loh. Ya, nah ini menarik Bapak Ibu. Cuma berhubung terbatasnya waktu ya. Jadi kadang-kadang bagi seseorang melihat itu masalah, tetapi dalam perspektif si klien atau si coach itu dia nggak masalah, maka apakah itu masalah Bapak Ibu? Ya, jangan-jangan yang perlu di coaching kita nih sebagai atasannya. Karena bagi mereka itu adalah ya caranya mereka gitu kan. Mereka suka tuh brainstorming, bahkan bergesekan. Bagi mereka itu biasa misalnya. Gitu sih Mbak Farah, secara sekilas sih. Oke, baik. Cukup menjawab gitu ya. Jadi harus kita lihat dulu nih, itu benar-benar gesekan yang dirasakan atau bukan gitu kan, Pak Paulus. Nah, Yes. untuk pertanyaan selanjutnya ada Pak Muhammad Fakur gitu ya bertanya, apakah coaching hampir sama dengan konseling nih, Pak Paulus? Iya, beda banget. Salah satu ada persamaannya ya. Kalau persamaannya tadi mungkin bisa one on one-nya sama, juga ada asking the question, ada, tapi pertanyaannya sangat berbeda. Kalau konseling itu biasa menyelesaikan masalah. Nah, kayak tadi kan, makanya kalau ada masalah yang di masa lalu ya, kebanyakan pertanyaan-pertanyaannya menarik justru ke masa lalu. Ya, apa yang sudah terjadi, kemudian timbul bagaimana. Nah, itu konseling. Kalau coaching itu justru menariknya ke masa depan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana mencapai goal, bagaimana mencapai target, ya, alternatifnya seperti apa, jalannya seperti apa. Itu coaching. Ya, jadi sangat berbeda coaching dan konseling. Oke, jadi beda gitu ya, Bapak dan Ibu untuk coaching dan konseling. Nah, untuk Pak Azwar Erik, saya mohon bantuan dong untuk open mic gitu ya. Ini pertanyaannya cukup kompleks dan panjang gitu. Sore Pak Azwar. Halo Pak Azwar. Halo. Nah, alhamdulillah Halo. boleh dong langsung bertanya ke Pak Paulus gitu ya untuk pertanyaannya nih Pak Azwar. Silakan Pak Azwar. Paulus, tadi kan sudah dijelaskan tuh cara menginspirasi. Nah, saya biasa di tim saya itu biasa untuk ketika mengerjakan sesuatu itu stepnya harus gini nih. Pertama, langkah pertama seperti ini, terus kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu termasuk contoh yang menginspirasi atau tidak baik menurut Pak Paulus kalau seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, kembali lagi tadi ya, ketika Palu bertemu dengan Paku, cocok nggak? Cocok banget, gitu ya. Jadi memang kembali lagi, situasi dan kondisi Bapak, kan saya belum tahu ya, kecuali cerita dulu kondisinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi memang dalam kondisi tertentu, dalam perusahaan tertentu, memang cocok untuk direktif, gitu loh, ya kan? Jadi misalnya ada OB baru, gitu kan, ya masa kita coaching sih, menurut kamu OB harusnya gimana? Nah, itu kan kelamaan ya. Ya tentu saja kita memberikan list tugasnya dia, ya terus kita mengarahkan dan lain-lain. Itu oke. Sekali lagi sebagai leader juga harus juga bisa direktif juga, harus bisa problem solving juga, harus bisa coaching juga, harus bisa training juga. Nah, tinggal situasinya dan juga tim kita seperti apa, itu yang kita harus pilah-pilah gitu. Nah, jadi dalam case-nya tadi Pak siapa? Pak Azwar, Pak Paulus. Nah, Pak Azwar. Nah, Pak Azwar coba dievaluasi aja kan nggak apa-apa. Ya, ketika Pak Azwar mengevaluasi sendiri, apakah cara yang sekarang sudah efektif? Ya, dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau memang sudah efektif, ya nggak apa-apa lanjutkan gitu loh. Tapi kalau kita lihat, wah dulu sih cocok nih ya pas generasi X baby boomer. Tapi sekarang tim udah banyak yang milenial. Cara kayak gini ya banyak masalahnya nih atau jadi kurang efektif. Ya tentu saja kita harus lihat dan cari pendekatan baru seperti itu. Atau sekarang jangka pendek sih cocok gitu kan, tapi kok jangka panjang karyawan banyak yang keluar gitu loh. Artinya mungkin kan ada kurangnya gitu loh. Nah, itu kita harus bikin kita harus cari solusinya juga. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Pak Azwar. Azwar. Oke, untuk Pak Arif Sugiharto bisa open mic Bapak. Pak Arif.
Selamat sore, Pak. Mungkin langsung mau berbincang nih dengan Pak Paulus gitu, Pak Arif. Saya berikan kesempatan nih, Pak Arif. Oke, mungkin masih belum bisa open mic. Saya bacakan pertanyaannya nih, Pak Paulus. Jadi, ketika seorang coaching sudah ketika coaching sudah dilakukan gitu ya, tetapi goal-nya itu belum bisa tercapai, apa yang harus kita lakukan gitu? Ini mungkin tadi sudah sempat dibahas sedikit. Ini Pak Paulus boleh review. Silakan, Pak Paulus. Oke, diperdalam lagi. Ketika goalnya belum tercapai, apa yang menjadi penyebabnya dan juga bagaimana solusinya seperti itu. Ya, jadi kita percaya ketika kita melakukan itu terus ya. Jadi saya sering cerita gini Bapak Ibu ya. Mungkin ini jadi contoh terakhir nih. Ketika kita mau makan seekor kambing misalnya ya. Mbak Farah nih kita ngobrol. Mbak Farah bisa makan seekor kambing, grup gitu semuanya bisa? Saya nggak suka kambing, Pak Paulus. Oke, Tapi ayam lah tentunya nggak katakan. bisa. Nah, betul. Ayam pun juga nggak bisa langsung telan kan. Nah, terus gimana caranya? Ya harus dipotong ya kakinya, tangannya, ya badannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika udah dipotong semua, udah dimasak, udah digoreng gitu kan, bisa langsung dimakan, Mbak Farah? Langsung ditelan gitu? Yang dikunyah dulu, Pak Paulus. Yes. Nanti kita Benar. kesedak. Nah, benar ya. Kalau langsung ditelan juga kesedap. Nah, tapi kalau Mbak Farah makan gitu kan, kira-kira seekor ayam bisa habis berapa lama, Mbak? Belum pernah sih makan satu ayam. Pasti lama sih Pak Paulus, karena Kira-kira. kan itu Oke. 1 jam 2 jam lah. Kalau Oke. tergantung ya temponya makan. Oke, itu seekor ayam 1-2 jam. Kalau sapi? Untuk sapi Pak Paulus. Kalau sapi bisa berhari-hari kayaknya satu ekor sapi Pak Paulus. Nah, bagus. Tapi kalau dimakanin terus, habis nggak lama-lama? Mau 1 minggu, mau 1 bulan, habis kan lama-lama ya? Habis pasti, karena kan kita konsisten untuk makan. Betul. Nah, saya percaya juga gitu, Bapak Ibu. Mau goal sebesar apapun, kalau syaratnya 2, kalau kita bisa pecahin kecil-kecil, ya, sama yang kedua terus kita konsisten makan, ya, goal sebesar apapun pasti bisa tercapai gitu loh. Ya. Tapi kalau kita mau mencapai tapi nggak kita kecil-kecilin dalam action plan, ya tidak kita bikin strateginya, tidak bikin taktiknya, itu kayak lagi mau nelen ayam atau sapi satu langsung telan gitu loh. Pasti susah gitu loh. Itulah makanya sebagian orang ketika ngelihat mimpinya terlalu besar kayak sapi, ya dia bingung makannya, ya udah dia tinggalin. Ya, nah kalau di dalam coaching kita bisa men-slicing-nya, mengecilkan ya. Step pertama itu gimana, step selanjutnya apa, ya sehingga bisa tersusun action plan, ya. Kemudian action plan itu juga harus dilakukan. Nah, ketika dilakukan, it's only matter of time, ya. Tinggal waktunya, apakah seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sehingga goal tadi bisa tercapai. Yang penting goalnya juga ada syarat-syaratnya lagi tuh ya. Ada, kalau Bapak Ibu tahu namanya SMART goal, ya. Goalnya harus smart juga gitu loh. Terus juga outcome dan goalnya tadi harus jelas, ya tidak bisa sebatas saya mau kaya, ya kaya apa gitu kan, seberapa kaya, ya saya mau naik jabatan, jabatannya seperti apa, saya mau punya rumah, rumahnya seperti apa, nah itu kan harus smart juga gitu. Nah selama itu bisa nyata gitu kan, goalnya terbentuk secara smart, itu bisa dicapai gitu sih. Jadi kalau misalnya goalnya belum tercapai gimana? Ya coba dipecahin lagi, jangan-jangan masih terlalu gede. Ya, kalau sapi masih kepotong, masih 1 kaki gitu loh. Belum bisa juga ditelan. Ya dipecahin lagi. Gitu sih. Oke, semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Pak Arif. Untuk Bu Lulut, ini Bu Lulut Astika boleh open mic, mungkin Bu Lulut tadi sudah bertanya beberapa gitu. Saya pengen dengar suaranya. Bisa open mic mungkin Bu Lulut? Halo Bu Lulut, selamat sore. Oke, masih belum bisa join untuk open Nah, mic. ini Bu Lulut pertanyaannya bagus ya, Iya, boleh di chat dijawab. itu. Nah, jadi kadang-kadang kan memang ada defensive mechanism ya. Jadi ketika defense mechanism, ketika kita mau coaching, mereka udah tertutup gitu loh. Wah, mau diajak terbuka nggak mau. Makanya di coach itu, seorang coach itu juga harus di awal sekali sebelum memulai coach,
ya harus juga belajar bagaimana building trust ya atau building rapport di tempat lain katakan juga. Ya jadi bagaimana membangun kepercayaan ya. Nah, ini juga salah satu syarat ketika kita mau coaching orang. Tidak bisa sembarangan coaching ya. Tidak bisa suami kita atau istri kita atau orang lewat sembarangan kita bilang, ayo sini saya coaching. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, harus membangun kepercayaan dulu. Otomatis kalau sebaliknya, kalau tidak terbangun kepercayaan, ya otomatis coaching tidak bisa berjalan. Nah, kalau mau berjalan gimana? Harus bisa membangun trust dan kepercayaan itu. Seperti itu sih. Oke, baik. Mungkin 2 pertanyaan lagi nih Pak Paulus. Nah, Monggo, monggo. ada peserta yang bertanya, gimana sih cara ngerubah atau meng-coaching gitu ya mindset karyawan yang bawahannya itu tidak mau mengikuti perubahan perusahaan gitu. Karena mereka itu memang berada di zona nyaman. Sedangkan orang yang hadir sebagai mungkin agent of change-nya itu adalah orang baru di luar zona nyaman mereka gitu kan. Susah ya untuk didengarkan. Nah, gitu gimana kiat-kiatnya biar apa ya, para karyawannya ini mau bergerak mengikuti integrasi perusahaan. Kalau memusnahkan juga kayaknya berat tuh semuanya gitu Pak Paulus. Oke, itu juga ya, agent of change, pengimplementasian budaya perusahaan, itu memang juga banyak ini ya, banyak yang harus dikerjakan ya, banyak caranya gitu kan. Nah, tidak serta-merta hanya dengan coaching saja. Tetapi tentu saja dengan coaching ini bisa membantu, ya, bisa membantu tentu saja kan kayak tadi kan, bagaimana mencapai tujuannya seperti itu. Bagi si pemimpin atau kepala agent of change ya, kan bisa bisa digali ya kan, option-option dan juga solusi-solusi apa yang bisa dikerjakan dalam pengimplementasian. Bagi tim yang mungkin di coaching gitu kan, ketika penerapan budaya kerja itu sedang dilakukan ya, perubahan itu sedang mau diterapkan, itu kita bisa menggali juga kembali lagi tantangan-tantangannya apa, kemudian juga solusinya apa, sehingga itu bisa berjalan sampai ke bawah. Seperti itu sih. Baik, Bapak Paulus. Last question. Untuk menjadi seorang zero to hero butuh perjuangan gitu ya. Gimana jika sesudah purna tugas nih dari hero menjadi zero dibalik nih kondisinya nih Pak Paulus. Nah, perlukah ada coaching atau terus harus menjadi superhero walaupun sudah purna tugas gitu Bapak? Oke, very good. Saya udah beberapa kali sih ya, pernah pegang untuk program training, purna, jadi sebelum pensiun ya, masa pra-pensiun, yaitu kita pernah ngadain di beberapa institusi, ya baik pemerintah maupun swasta, itu juga menggunakan coaching tuh Bapak Ibu. Jadi yang bisa di-coaching adalah justru transisinya tadi kan. Yang sekarang masih kerja nih, mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi pensiun. Ya, apa yang saya harus lakukan di dalam proses tersebut? Ya, saya masih setahun lagi pensiun. Dalam setahun ini apa yang saya harus lakukan? Ya, jadi transisinya itu. Kemudian setelah pensiun, apa yang saya mau lakukan? Ya, contohnya mungkin ada yang mau buka usaha atau mau bikin perkebunan, dia mau bikin pertanian atau peternakan. Nah, di situ kan juga bisa di-coaching ya. Kalau mau menuju ke sana, apa yang harus disiapkan? Baik selama setahun yang masih sambil kerja, ataupun bahkan sesudah pensiun ya. Nah, ketika bayangkan Bapak Ibu yang lagi mau pensiun bisa mengetahui poin-poin apa yang harus dipersiapkan. Tentu itu akan membuat secara mental ya maupun secara ekonomi ya maupun secara sosial lebih siap kan menghadapi pensiun seperti itu. Gitu sih. Oke, luar biasa Pak Paulus. Wah, ini udah di penghujung waktu gitu ya. Mungkin sahabat Merkuri yang di jalan nih mendengarkan pembicaraan atau webinar kali ini nih. Untuk reviewnya mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya coaching itu tidak bisa dilakukan untuk semua orang gitu ya. Jadi ada kriteria atau situasi tertentu. Terus juga tadi udah disampaikan terkait dengan mungkin ask don't tell, terus inspire don't teach gitu ya, dan juga prinsip 5C-nya, clarity, jelas,
konsisten gitu kan, terus connection, communication, dan collaboration. Terima kasih banyak nih Pak Paulus untuk waktunya gitu ya. Kita sebelum berpisah nih untuk webinar kali ini, mungkin kita akan ketemu di webinar lain, mungkin bisa jadi ya Pak Paulus ya. Nah, kita bisa foto bersama nih Bapak dan Ibu, mungkin bisa di on cam dulu, biar kita tahu nih wajahnya udah pada seger-seger belum sih gitu kan. Oke, boleh di on cam semuanya, saatnya foto bersama seperti biasa. Oke, mungkin saya dibantu rekan saya, Mas Kevin ya, sudah siap ya Mas Kevin? Sudah? Oke, untuk ini ada berapa slide ya? Ada 5 slide. Oke, jadi ini instruksinya dari rekan saya adalah senyum ditahan selama 1 menit. Jadi giginya garing nih kayaknya. Nggak apa-apa ya. Kita senyum dulu, ada 5 slide. Oke, mulai dari pertama. Senyum, slide pertama. Oke, sudah? Slide kedua. Oke. Slide ketiga. Oke, kalau gitu sudah nggak sampai 1 menit, alhamdulillah ya. Jadi udah bisa nggak menunjukkan gigi lagi nih, gitu. Oke, untuk webinar kali ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tunggu untuk webinar minggu depan, masih di webinar coaching series gitu ya, dan juga silakan update informasi. Kemudian ada solusi SDM nih di Mercury 96 FM setiap Selasa jam 8 sampai 9 pagi gitu ya, dengan MSC Consulting gitu. Terima kasih Pak Paulus untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada Sukses selalu perkataan ya yang Pak salah. Paulus. Sukses selalu Terima buat kita kasih Pak semua. Paulus, Bu Terima Farah, kasih. Bu Novi Iya. semuanya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi, Terima Pak kasih. Paulus. Semuanya. Untuk terjaga kesehatan ya. Untuk Yes. feedback dan link yang kita share di kolom chat boleh diisi untuk mendapatkan materi dan sertifikat. Terima kasih semuanya.